Halo, boleh dong nih kenalin nama, jurusan, sama angkatannya? Halo, kenalin nama aku Vanessa Ramayanti Watami, biasa dipanggil Fani. Aku dari jurusan Niaga, angkatan 21. Perkenalin Kak, nama aku Jagat Kerani dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal angkatan tahun 2022. Oke, perkenalkan, nama aku Luai Gozi dari Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Aku Muhammad Rizal Fatan, saat ini masih aktif kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya jurusan atau program studi Ilmu Administrasi Negara tahun 2020. Pertanyaan pertamanya nih ya. Boleh. Menurut Kak Reza nih, sistem pembelajaran hybrid itu apakah sudah efektif? Jujur menurut aku karena mungkin ini tahun pertama kita menyelenggarakan pembelajaran secara hybrid, aku rasa memang dari pandangan aku dan bagaimana pengalaman aku selama ini ya kurang lebih udah hampir 6 pekan ya, masih kurang efektif sih. Kenapa begitu? Karena yang aku rasain di kelas maupun di rumah gitu ya, itu memang ada perbedaan nih. Kenapa? Yang pertama kalau misalnya aku di kelas, aku merasakan dosennya cenderung lebih atraktif ataupun lebih apa ya, dan bahasa kita sehari-hari itu lebih rame buat di kelasnya gitu. Sehingga aku merasa teman-teman yang di Zoom itu ya mungkin kurang apa ya, dalam tanda kutip kurang interaksi dan kurang diperhatikan lah, itu kasar banget sih, cuman mungkin itu yang bisa aku bagikan. Nah, aku pun pernah waktu itu di situ aku posisinya sebagai mahasiswa suatu mata kuliah, tapi aku posisinya di rumah nih online, dan situ benar kerasa banget kalau aku kesulitan mendengar apa yang dosen sampaikan gitu, karena jarak dari laptop ke mic ataupun bahkan waktu itu nggak pakai mic gitu. Jadi aku benar-benar kurang jelas. Jadi sebatas memperhatikan PowerPoint yang dipresentasikan dan kayak nyambung-nyambungin ini lagi ngomong apa sih, ada satu kata yang aku baru aku sambung-sambungin dengan PPT. Begitupun lagi kelas itu aku langsung nanya nih ke temen aku, lu denger gak sih ini ngomong apa, kata dia sama, gue juga nggak dengar gitu. Kayak aku juga berusaha cross check, kan khawatirnya memang salahnya di aku gitu, entah laptop aku yang kurang keras suaranya ataupun gimana. Jadi aku berusaha buat cross check dan biar nggak terjadi bias kali ya, maksudnya takutnya salahnya di aku gitu. Oh, berarti suaranya itu kayak putus-putus gitu ya, Kak? Putus-putus sih alhamdulillah, selama dosen yang ngajar di gedung M itu nggak pernah sih. Ya mungkin jaringannya bagus juga sih di gedung M, cuman emang kurang jelas aja gitu dari apa ya, tingkat volume suaranya mungkin ya. Bahkan aku di situ di laptop aku udah full 100%. Sejauh ini pembelajaran secara hybrid ini udah berjalan sangat efektif karena ada sistem online juga yang dapat ngebantu mahasiswa yang tinggalnya itu ada keterbatasan transportasi, terus ada domisilinya juga jauh, itu sangat ngebantu banget. Dan di Niaga sendiri ada pertukaran pelajar dari Universitas Brawijaya, itu sangat ngebantu mereka juga buat ikut perkuliahan secara online. Selain itu kalau untuk secara offline-nya sendiri sebenarnya udah sangat memadai fasilitasnya juga, terus dosennya juga udah kita jadi lebih fokus gitu loh, kita jadi lebih fokus dan lebih jelas kuliahnya. Kalau menurut aku Kak, pembelajaran hybrid di via UI itu sudah cukup efektif, namun mungkin harus ada improve lagi dari pelaksanaan dan juga fasilitas dalam mengajarnya. Kalau menurutku, jika ditanya apakah efektif atau tidak, itu sudah cukup efektif. Kenapa? Karena kita sendiri selaku mahasiswa bisa memilih, yaitu mau mengikuti secara langsung di kelas atau melalui online via Zoom. Nah, selain itu juga dari fakultas sendiri telah memberikan berbagai kebijakan diskresi yang intinya memudahkan baik pihak mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan hybrid ini. Dan tentunya efektivitasnya pun semakin meningkat seiring dengan perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan tiap bulannya dari awal perkuliahan kemarin sampai sekarang ini. Jadi udah semakin membaik. Menurut Kak Luai, plus minus dari pelaksanaan hybrid learning sejauh ini ada apa aja Kak? Oke, untuk poin plusnya, yang pertama yaitu antusiasme mahasiswa itu meningkat ya, karena pembelajarannya menjadi lebih hidup. Terus kemudian poin keduanya yaitu pembelajarannya menjadi lebih tersampaikan terkait materi maupun untuk pelaksanaan ujiannya. Tapi untuk negatifnya itu pertama, infrastruktur di VIA itu masih kurang menunjang, terutama dari segi parkiran, kantin yang sangat padat ketika perkuliahan hybrid seperti ini. Sejauh ini sebenarnya perkuliahan secara hybrid itu udah cukup berjalan dengan lancar.
Namun kalau misalnya untuk ada plus minusnya nih, kalau misalnya minusnya itu kadang kalau misalnya mahasiswa yang join ke Zoom secara online, itu tuh kadang kurang terlihat papan tulisnya. Jadi buat teman-teman yang offline itu bakal bantu buat fotoin papan tulis dan dikirim ke grup gitu. Nah, untuk plusnya sendiri, sebenarnya sistem hybrid ini kan kalau misalnya offline itu kita lah jadi lebih fokus, terus lah jadi lebih jelas juga kan buat dapat disampaikan materinya. Jadi mungkin itu sih plusnya. Plus minus ya, aku mungkin mulai dari plus ya. Perkuliahan hybrid itu bisa memberikan opsi bagi mahasiswa untuk memilih mau datang ke kampus atau tidak. Itu plusnya. Mungkin itu bisa diricin lagi dengan beberapa alasan mahasiswa itu ke kampus itu apakah dia merasakan dampak positifnya ke kampus atau tidak. Itu kalau minusnya mungkin ini soal soal jarak ya. Kalau aku khususnya soal jarak ya, karena jujur saat ini tempat tinggal aku masih di Bogor dan belum memutuskan di kos di UI. Jadinya ya mungkin positifnya di situ sih, bisa milih kita mau online atau mau di offline di kelas gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya kita hybrid terus kita milih offline, itu kita bisa ketemu teman-teman kan, secara interaksi antara kita tuh terbangun gitu, hubungan sosialnya bisa lebih baik lagi. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan kalau online pun masih bisa chattingan kan, cuma kan pastilah berasa bedanya gitu sih. Kalau minusnya itu sih teman-teman, kalau misalnya aku di rumah kadang suaranya nggak kedengeran gitu. Terus juga mempertimbangkan ongkos pulang pergi mungkin ya, itu juga bisa salah satu pertimbangan. Bahkan nggak, mungkin bagi aku nggak terlalu signifikan berpengaruh, cuman itu kan tetap aja menjadi pertimbangan dan sebagainya. Kalau menurut aku plusnya di perkuliahan hybrid ini bisa memberikan fleksibilitas ya buat mahasiswa dan dosen dalam memilih perkuliahan. Dan juga kalau minusnya mungkin karena pelajaran online itu mahasiswa dan dosen itu agak kurang interaktif. Apa nih yang bisa diperbaiki untuk pelaksanaan hybrid di VOI ke depannya? Kalau menurut aku lebih ke fasilitasnya aja sih Kak. Kayak sound systemnya itu lebih dikembangin biar lebih kedengeran, dan juga ada kamera khusus yang dia itu nyorot langsung ke papan tulis. Jadi kalau kita ngikutin dari online tetap ngikut. Untuk sejauh ini sih mungkin yang bakal diperbaiki, mungkin kita bisa meningkatkan penggunaan fasilitas. Jadi kan dosen tuh suka di papan tulis tuh suka nyoret-nyoret. Nah itu biasanya langsung di papan tulisnya. Nah, untuk teman-teman yang join secara online itu kadang kurang kelihatan. Jadi mungkin dosen bisa lebih memaksimalkan penggunaan TV atau proyektor yang di dalam kelas. Jadi bisa langsung secara online gitu dan kelihatan sama teman-teman yang join Zoom. Pertama pasti untuk peningkatan kualitas layanan ya. Karena aku rasa beberapa stakeholder di VIA itu masih belum siap untuk menerapkan layanan secara hybrid. Terus yang kedua yaitu untuk peningkatan kualitas infrastrukturnya. Jadi perbaikan-perbaikan di seluruh aspek masih harus diperlukan. Dan yang ketiga perlunya sinkronisasi jadwal. Soalnya kan banyak sekali nih mahasiswa yang habis ada jam kuliah, selanjutnya ada jam kuliah lagi tapi perbedaan skema. Awalnya udah full offline tapi kelas selanjutnya harus daring. Kan kasihan untuk mencari tempat yang proper untuk Zoom atau untuk melaksanakan secara daring. Mungkin secara sistem pembelajaran ini gitu. Sistem masuknya ke fasilitas ya teman-teman. Karena aku pengen banget semua kelas itu betul-betul sama rata gitu, baik dari internetnya gitu. Kan kita mungkin lebih tahu ya, gedung M tuh emang lebih lancar, dan aku pun seringkali dalam salah satu mata kuliah itu full di gedung G, dan teman-teman banyak yang ngeluhin kualitas internet di gedung G itu kurang gitu. Terus yang kedua adalah fasilitas di dalam kelasnya seperti mic gitu. Nah, yang aku lihat di kelas lama yang aku datangin itu di gedung G, mic-nya masih banyak yang nggak berfungsi di dalam satu kelas itu. Jadi kita harus minta bantuan ke petugas yang berwenang itu buat minta ganti mic atau sebagainya gitu. Karena kan menurut aku mic itu sebagai salah satu solusi yang tadi aku sebutin, yang kadang suara di laptop tuh nggak kedengeran kalau lagi online kan gitu.
itu sih. Terus juga secara protokol kesehatan mungkin ya teman-teman, aku pengen melihat bahwa teman-teman di VIA itu ataupun sekitarnya betul-betul melihat kalau kita tuh masih dalam kondisi pandemi gitu. Mungkin virusnya terkendali, tapi bukan berarti itu udah nggak ada gitu kan, udah hilang. Jadi kita perlu juga khawatir tentang itu, khawatir tentang diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadi usahanya adalah kita nggak tertular virus dari orang lain, dan kita pun nggak menularkan virus ke orang lain. Mungkin seperti itu sih, secara sistem fasilitas dan protokol kesehatan mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kak Reza.